Halo teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun Anda berada. Kali ini kita hendak dalami pemikiran Hart tentang 6 makna positivisme dalam berbagai konteks. Ulasan tersebut terdapat dalam halaman 11 dan 12 di buku ini. Herbert Lionel Adolphus Hart lahir tanggal 18 Juli 1907 dan meninggal tanggal 19 Desember 1992, adalah seorang filsuf hukum Inggris yang pernah menjabat sebagai profesor filsafat hukum di Universitas Oxford, Inggris, dan kepala kolese Brasenose, Oxford. Karyanya yang paling dikenal adalah The Concept of Law, terbit tahun 1961, yang telah dipuji sebagai karya mengenai filsafat hukum paling penting pada abad ke-20. Ia juga dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling terkemuka abad 20 bersama dengan Hans Kelsen. Teman-teman semua, positivisme sebagaimana diketahui merupakan the approach to the study of law which regards valid laws as being only those laws that have been decided, that is, created and put forward by human beings in positions of power in society. Positivisme merupakan pendekatan yang mendalilkan bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh kekuasaan yang berdaulat dalam sebuah masyarakat atau negara, dengan memberi penekanan pada kewenangan kekuasaan yang berdaulat dalam sebuah negara atau masyarakat dalam memproduksi hukum. Maka sebenarnya pendekatan ini menolak teori hukum kodrat yang menempatkan kuasa dewa-dewi sebagai sumber hukum. Menurut buku ini, Profesor Hart mengidentifikasi setidaknya 6 makna positivisme yang diterapkan dalam berbagai konteks. Pertama, positivism in the definition of law, atau makna positivisme dalam konteks definisi hukum. Di sini positivisme menunjuk pada hakikat hukum sebagai ekspresi kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan atau dewa-dewi. Contoh paling eksplisit dari makna positivisme dalam konteks ini adalah konsepnya John Austin. Law is commands backed by threats of sanctions from a sovereign to whom people have a habit of obedience. Hukum merupakan perintah-perintah bersanksi dari yang berdaulat kepada mereka yang biasanya mematuhi sang berdaulat. Kemudian konsep yang kedua, positivism as a theory of a form of legal study. Positivisme sebagai teori bentuk dalam studi hukum. Positivisme dalam konteks ini menunjuk pada analytical jurisprudence yang memusatkan perhatian pada the object of which is the analysis or clarification of meanings of legal concepts. Melakukan analisis atau klarifikasi terhadap makna konsep-konsep hukum seperti apa itu hukum positif, apa itu penipuan, apa itu melawan hukum, apa itu hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Konstruksi-konstruksi konsep tersebut memiliki makna khusus dalam hukum yang berbeda dengan istilah yang digunakan kaum awam pada umumnya. Yang ketiga ialah positivism as a theory of judicial process, atau positivisme sebagai teori proses peradilan. Dalam konteks ini, positivisme menunjuk pada penggunaan secara ketat prosedur hukum acara dengan sistem pembuktian yang ilmiah pada adanya dan logis, di mana keputusan harus didasarkan pada adanya kaitan logis antara fakta-fakta kasus dengan aturan hukum tentang kasus tersebut. Kemudian yang keempat ialah
positivism as a theory of law and morals, atau positivisme sebagai teori tentang hubungan hukum dan moral. Tesis dasar ini adalah there is no necessary connection between law as it is and law as it ought to be. Yang lebih lengkapnya adalah there is no necessary connection between law and morality, and that the force of law comes from some basic social facts. Jadi tidak ada keharusan memaksa hukum untuk dikait-kaitkan dengan moral. Karena basis kekuatan hukum keharusan berasal dari berbagai fakta sosial, bukan dari imperatif nilai atau moral. Inilah yang disebut separation thesis atau tesis pemisahan, yakni tesis pemisahan antara hukum dan moral. Austin memisahkan secara tegas antara positive law dan positive morality. Tesis separasi ini juga tampak dalam Hans Kelsen ketika membahas teori hukum murni. Kemudian konsep yang kelima, positivism and non-cognitivism in ethics. Positivisme dan non-kognitivisme dalam etika. Dalam konteks ini, positivisme mengkritik kelemahan yang melekat dalam penilaian terhadap moral sebagai penilaian yang tidak ilmiah karena tidak didasarkan pada argumen rasional serta tidak dibangun atas bukti dan fakta. Seperti sebuah frasa atau kata lautan itu dalam, itu bisa diukur secara ilmiah. Tapi kalau Mira itu orangnya tulus sebagai penilaian moral, itu sulit untuk diukur. Bahkan tidak ada satu laboratorium pun yang akan dapat membuktikan bahwa pernyataan Mira itu orangnya tulus tadi benar atau salah. Ia mengungkapkan perasaan yang tidak dapat dibuktikan. Karena orang lain bisa mengatakan rasa yang berbeda setiap orang. Kemudian yang terakhir yaitu positivism and the obligation to obey the law. Positivisme dan kewajiban mematuhi hukum. Di sini positivisme menunjuk pada keharusan mutlak mematuhi apa yang diperintahkan hukum, terlepas Anda setuju atau tidak setuju dengan isi hukum tersebut. Dikatakan di sini that there's an unconditional obligation to obey the law no matter what the content. Jadi doktrin ini sebenarnya diajarkan oleh Immanuel Kant ketika ia membahas hukum sebagai produk akal praktis. Menurut Immanuel Kant, keharusan menaati hukum merupakan kewajiban yang imperatif kategoris. Itu wajib begitu saja. Mengapa demikian? Karena menurut Kant, sifat wajib suatu norma hukum tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan empirik tertentu, melainkan semata-mata karena sifat mewajibkan itu dari norma itu sendiri. Demikian sahabat semua untuk video kali ini.